Pemirsa, sejumlah calon gubernur petahana di Pilkada 2024 tumbang menurut versi quick count sejumlah lembaga survei. Apakah hal ini tidak luput dari campur tangan Kim Plus yang mendukung calon gubernur untuk menghadapi petahana? Lalu seberapa efektif Kim Plus hingga berhasil menumbangkan para petahana? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat komunikasi politik Hendry Satrio. Selamat pagi, Pak Hendry. Pagi. Selamat pagi. Pagi Pak, ada sekitar 9-an nih daerah yang petahananya tumbang. Menurut Pak Hendry, apa faktor kekalahannya? Ya, banyak ya. Waktu kita mengingat lagi sidang sengketa Pilpres kan ada dissenting opinion 3 hakim MK ya. Yaitu ada keberpihakan PJ kepala daerah, kemudian ada serangan bansos dan lain-lain. Menurut saya walaupun itu mesti ditelaah dan dibuktikan, saya menduga itu masih terjadi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang waktu. Mereka memang gubernur sebelumnya, tapi apakah layak disebut petahana pada saat pilkada kali ini? Mungkin juga tidak, karena yang sebetulnya menjadi petahana adalah PJ-PJ kepala daerah, karena sudah cukup lama mereka memimpin daerah tersebut. Ada yang sudah 1 tahun, 1,5 tahun, bahkan ada yang 2 tahun gitu ya. Nah, memang ada jeda 2 tahun bagi petahana selama dia memimpin, kemudian ada jeda 2 tahun ke pilkada karena memang aturannya demikian. Nah, maka memang agak kesulitan beberapa petahana untuk menghimpun kekuatan lagi gitu ya, sehingga kalau menurut saya justru petahananya adalah PJ-PJ kepala daerah itu, bukan nama-nama yang tadi sempat disebutkan, karena memang ada waktu 2 tahun itu cukup lama juga mereka untuk bisa menghimpun kekuatan. Nah, kemudian lagi ada beberapa kepala daerah yang disebut oleh Metro TV petahana itu tidak lagi bersama dengan pasangannya pada saat dia menjadi petahana. Tadi disampaikan ada Zulkifli Mansyah dan Rohmi ya. Itu mereka berdua terpisah tuh, bahkan saling tempur di pilkada, sehingga pemenangnya adalah calon yang lain tentu saja, karena suaranya mereka terpisah gitu, terpecah. Sementara suara orang yang baru muncul ini, Pak Iqbal, lalu Iqbal itu dia sendiri sebagai orang baru dan kemudian didukung oleh Kim Plus juga. Nah, faktor Kim Plus ini memang faktor yang luar biasa menurut saya, karena pengalaman mereka menang dalam Pilpres itu nampaknya strateginya digunakan lagi untuk memenangkan para calon-calon kepala daerah mereka saat pilkada kemarin. Gitu kira-kira. Bang Hensat, tapi bukankah kalau petahana seharusnya bisa memainkan peran lebih aktif karena mereka sudah lebih menguasai lokasi dan juga sudah memiliki alat politik yang lebih memadai dibandingkan dengan lawannya? Iya, tapi waktu 2 tahun tidak menjabat itu juga memberikan waktu buat lawannya untuk juga masuk dan mempelajari situasi lingkungan di daerah itu. Dan tentu saja faktor Prabowo itu, faktor Kim Plus itu tidak bisa tidak bisa dikesampingkan. Maka saya saat ini menduga apa yang disampaikan oleh para hakim MK di dissenting opinion waktu sengketa Pilpres itu mungkin saja terjadi lagi. 2 diantaranya kan memang keberpihakan PJ kepala daerah dan kemudian serangan bansos gitu ya. Bahkan di dissenting opinion hakim MK itu mereka meminta ada beberapa daerah yang diulang. Nah, misalnya contoh ya, gabungan antara gubernur terdahulu dengan Kim Plus, misalnya terjadi di Sumatera Barat, Buya Mahyaldi dan Vasco ya, itu mereka menang bisa sampai 70-an% gitu. Itu yang luar biasa juga. Jadi memang beberapa hal terjadi dan tidak terduga. Apa yang terjadi di Banten misalnya, ada anomali Airin menang terus di survei, kemudian hasil pada saat pilkada versi hitung cepat itu dia kalah. Itu kan juga
hal-hal yang memang mesti ditelaah dan masih jadi misteri. Kalau dari disertasi saya tentang momentum politik, memang modal sosial ya termasuk dekat dengan kekuasaan itu sangat erat hubungannya dengan kemenangan para calon-calon pilkada yang kemarin bertarung. Maksud saya dengan momentum politik dan modal sosial karena mereka memiliki modal sosial yang luar biasa dekat dengan kekuasaan, maka secara tidak langsung kemudian momentum politik itu digunakan untuk kemenangan mereka. Nah, fenomena momentum politik dan modal sosial inilah yang banyak terjadi sebetulnya di beberapa pilkada kemarin yang telah kita lakukan. Ya Bang, walaupun memang faktor dari Kimplos ini sangat besar ya, tapi juga ada fakta lain. Karena selain memang bisa menumbangkan petahana, tapi ternyata juga ada 2 daerah yang kota kosongnya menang di Bangka Belitung dan juga di Kabupaten Bangka. Apakah ini juga mengindikasikan bahwa sudah hilangnya kepercayaan publik? Ya, itu sebuah hal yang menarik ya. Kan kalau kota kosong terjadi, itu ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama adalah ada calon yang memang sudah sangat kuat sehingga semua partai politik mendukung dia gitu ya. Kemudian yang kedua adalah si calon ini begitu kuatnya tapi tidak disukai oleh partai-partai politik sehingga partai politik meninggalkan dia dan memilih calon yang lain yang walaupun disukai partai politik tapi ternyata tidak disukai oleh rakyat di situ gitu. Nah, apa yang terjadi di Pangkal Pinang dan satu lagi kalau nggak salah ya tempatnya itu menurut saya sih ya bukan hal yang pertama kan. Kita pernah punya menang lawan kota kosong. Nah, beberapa hal kan yang menariknya di pilkada itu kan ada yang begitu. Ada yang cuma dapat belasan persen, tapi karena lawannya didiskualifikasi akhirnya tetap menang kayak gitu-gitu. Jadi beberapa hal yang seru sebetulnya kemarin di pilkada itu, tapi menurut saya banyak evaluasi yang harus kita lakukan ya. Yang pertama misalnya jangan lagi ada pilkada di tahun yang sama atau berdekatan waktunya dengan pelaksanaan pilpres karena beberapa calon merasa euforia dengan atau bersama dengan kekuasaan itu menjadi penting, maka calon-calon lain enggan untuk maju. Nah, kemudian misalnya yang kedua ya selain pilkada yang jangan berdekatan juga menurut saya yang paling penting adalah sosialisasinya juga harus lebih banyak, harus lebih lama. Nah, ini kan yang terjadi karena sangat dekat waktunya dengan Pilpres, bukan saja euforia ketakutan ya partai politik untuk mendukung seseorang yang harus sama dengan penguasa, itu adalah election fatigue ya kita nyebutnya. Jadi ada faktor kelelahan bagi rakyat Indonesia untuk kemudian datang ke TPS dan memilih. Ini dibuktikan dengan beberapa provinsi yang memang tingkat partisipasinya rendah ya. Salah satu yang paling memprihatinkan kan di Jakarta, di Banten juga demikian rendah dan di beberapa tempat lain. Jadi rata-rata memang kehilangan 10-20% partisipasi masyarakat dibandingkan dengan bahkan ada yang 30% dibandingkan dengan pada saat Pilpres lalu. Yang menjadi menarik Bang Hensat di pilkada tahun ini adalah ada 2 poros yang seolah ini menjadi rival yaitu PDIP dengan Kimples. Nah, apakah memang pilkada ini memang menjadi arena bertarung bagi 2 poros ini, Bang? Ya, memang arena bertarung namanya pilkada itu dan PDI Perjuangan nampaknya karena ada keputusan MK itu ya dia tampil gagah ya menurut saya. Dia berani gitu mengusung calon-calonnya sendiri menghadapi Kimples dan di beberapa tempat Kimples itu karena ada kekuatan ada keputusan dari MK itu ya juga beberapa meninggalkan Kimples walaupun akhirnya kalah ya. Misalnya seperti Airin kan ditinggalkan oleh Kimples gitu di Banten.
kemudian ada Lulu dan Lukman di Jatim, walaupun kalah ya mereka maju mengusung pride dari partai politiknya sebagai pemenang pileg ya, PKB di Jawa Timur. Jadi menurut saya sih itu sebetulnya apa yang diberikan MK itu ya hadiah buat demokrasi pada saat kita pada saat itu deg-degan ya karena beberapa calon tidak bisa maju karena tidak mendapatkan dukungan atau sokongan dari partai politik sehingga mereka ya nggak bisa maju akhirnya karena thresholdnya kurang. Tapi dengan keputusan MK kemarin itu mengubah banyak hal, bahkan akhirnya kita tidak lagi memiliki calon tunggal ya yang begitu banyak pada saat sebelum keputusan MK. Jadi ya itu hal positif dari keputusan MK sih, akhirnya banyak sekali calon-calon yang bisa bertarung. Tapi kalau tadi pertanyaannya apakah itu menjadi pertarungan antara PDI Perjuangan dengan Kim Plus, bahkan di beberapa daerah kita melihatnya seperti ada pertarungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Joko Widodo ya, presiden kita sebelumnya. Tapi ya itulah demokrasi di Indonesia memang menjadi catatan kritis apakah memang demokrasi itu sudah siap dilaksanakan di Indonesia secara langsung seperti sekarang atau belum. Ada sebuah buku yang mengatakan bahwa dosa terbesar Amerika Serikat adalah mengekspor demokrasi ke negara yang belum siap gitu ya. Apakah Indonesia termasuk negara yang belum siap dengan berbagai catatan pelaksanaan pilkada kemarin, termasuk dissenting opinion Hakim MK pada saat Pilpres, ataukah memang beberapa hal harus diperbaiki di demokrasi Indonesia. Yang jelas rakyat sudah diberikan fasilitas untuk memilih langsung. Nah, kalau kemudian dicabut fasilitas ini, itu pasti akan berat, rakyat akan marah. Tapi bagaimana memperbaikinya? Kalau dalam undang-undang salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik. Jadi jangan lupa, jangan hanya menikmati kekuasaan, tapi juga tugas-tugas melakukan pendidikan politik pada rakyat atau bagi rakyat Indonesia harus dilakukan. Itu kira-kira. Bang, banyak calon-calon bagus yang ternyata ditinggalkan oleh Kim Plus di Sandera. Apakah ini menjadi salah satu bentuk dari Kim Plus mengamankan posisi di 2029 mendatang? Oh iya, pasti kan kekuasaan itu kan harus ada strateginya. Kekuasaan itu seperti kompetisi yang memang harus diraih. Jadi kalau kemudian beberapa strategi dilakukan Kim Plus untuk mengamankan posisi di 2029 ya memang begitu. Tapi kan strategi untuk mengamankan kekuasaan dengan memborong suara partai politik itu ternyata bisa dihentikan atau dicegah bila ada kedewasaan politik rakyat di daerah itu. Ada pemilih-pemilih yang rasional. Hal itu kan sampai hari ini terjadi di Jakarta, walaupun belum diputuskan satu putaran atau dua putaran, banyak lembaga survei meramalkan itu sudah 50% plus satu suara. Tapi yang ingin dicatat di dalam Pilkada Jakarta ini kan semua all stars-nya itu mendukung Ridwan Kamil Suswono ya. Maksudnya all stars itu ya memang Kim, bahkan ada plusnya karena ada PKS itu mendukung ke sana, tapi ternyata rakyat Jakarta memang lebih rasional sehingga jagoan Kim Plus ini kemudian sementara ini versi lembaga survei tertinggal cukup jauh. Nah memang kalau dilihat di awal dari 6 kontestan Pilkada Jakarta, satu orang saja sebetulnya yang kinclong ya, yaitu Bang Dul ya, karena dia memiliki popularitas yang lebih unggul dibandingkan 5 calon lainnya. Jadi memang walaupun ada beberapa faktor, tapi menurut saya kejelian PDI Perjuangan menempatkan Rano Karno di dalam kontestasi mendampingi Mas Pram itu ada sebuah kejelian ya, sehingga pada saat calon-calon lain sibuk untuk meningkatkan popularitas, warga Jakarta sudah dengan mudah menentukan pilihan kepada Rano Karno akibat citra yang dibangun Rano Karno pada saat sinetron Sidul merajai TV nasional kala itu. Sidul ini kan digambarkan seperti orang Jakarta. Dia sederhana, anak Betawi,
yang ayahnya menyekolahkan dia sampai sarjana, begitu jadi sarjana nggak bisa kerja, susah kerja, malah harus bekerja dari level supir waktu itu. Nah ini menggambarkan sekali sosok anak muda di Jakarta, sehingga pada saat Sidul muncul, walaupun umurnya berbeda dengan pada saat generasi 90 lalu, tapi Baik. masyarakat Jakarta masih mengingat itu. Oke, jadi memang citra itu juga menjadi salah satu faktor Bang ya untuk dapat menentukan pemilih di Pilkada 2024 ini. Terima kasih atas penjelasan dan juga Sama-sama. insight Anda, pengamat komunikasi politik Henry Satrio sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.